Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Ibu. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari, yaitu AKI. Dengan saya sendiri, Konita Arkani Putri Azara, dan teman saya, Zahra Nabila Firizi, dengan guru pembimbing kami, yaitu Ibu Karmiana Agustini ST. berikutnya, ada pun materi pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada definisi AKI, Yang kedua, anoda dan katoda aki. yang ketiga ada kelebihan AKI, Dan yang terakhir, kekurangan aki. pengertian AKI. AKI atau akumulator adalah komponen penyimpan arus listrik yang terdiri dari sel elektroda Pb sebagai anoda dan PbO2 sebagai katoda dengan elektrolit H2SO4. Penggunaan aki dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada kendaraan roda 2, yaitu motor, dan roda 4, yaitu mobil. Anoda dan katoda pada aki. Anoda aki terbuat dari logam timbal atau timah hitam Pb dan katodanya terbuat dari logam timbal yang dilapisi PbO2. Keduanya merupakan zat padat yang dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat. Di dalam air asam sulfat terionisasi sempurna. Pada proses discharge, anoda Pb dan katoda PbO2 bereaksi dengan SO42- menghasilkan PbSO4. PbSO4 yang dihasilkan dapat menutupi permukaan anoda dan katoda. Jika seluruhnya tertutupi, maka lempeng anoda dan katoda tidak berfungsi. Akibatnya, aki berhenti menghasilkan listrik. Saat aki menghasilkan listrik, dibutuhkan ion H+ dan ion SO42- yang aktif bereaksi. Akibatnya, jumlah ion H+ dan ion SO42- pada larutan semakin berkurang dan encer. Potensial yang dihasilkan semakin lemah. Pb merupakan anoda, sementara PbO2 merupakan katoda. Kepada anoda bergerak satu ion sulfat. Ion sulfat pada anoda berubah menjadi PbSO4 dikarenakan SO4 bereaksi dengan Pb menjadi PbSO4. Pb mengalami reaksi oksidasi dengan melepaskan 2 elektron. Kepada katoda, satu ion sulfat bergerak ke batang PbO2 dan 4 ion hidrogen yang bergerak ke logam PbO2. PbO2 setelah menerima elektron dari anoda melepaskan oksigen. Oksigen yang dilepaskan bereaksi dengan 4 ion hidrogen yang berasal dari larutan, sehingga menjadi H2O. Sehingga 2 ion oksigen bereaksi dengan 4 ion hidrogen menghasilkan 2 molekul air. Setelah melepaskan 2 molekul air, maka posisi oksigen yang ada di katoda yang awalnya PbO2 menjadi Pb, sehingga ion sulfat yang negatif bergerak ke katoda untuk menggantikan posisi oksigen menjadi PbSO4. Arus listrik yang terjadi mengalir dari katoda menuju anoda. Aki dibedakan menjadi 2, yaitu aki kering dan aki basah. Kelebihan aki kering. Yang pertama, mudah secara perawatan. Aki kering tidak memerlukan pengisian air aki secara berkala. Yang kedua, terbuat dari material yang cairan elektrolitnya mengandung timah kalsium. Yang ketiga, pemasangan aki kering jauh lebih cepat. Kekurangan aki kering. Yang pertama, memiliki harga yang cenderung lebih mahal. Yang kedua, harus memanaskan mesin kendaraan secara rutin. Yang ketiga, aki kering tidak bisa diisi ulang, sehingga harus diganti yang baru. Usia penggunaannya juga cukup singkat. Kelebihan aki basah. 1. Harga lebih terjangkau. 2. Aki basah dinilai lebih mudah diperbaiki. 3. Ketersediaan yang mudah didapat. 4. Usia penggunaan yang relatif lama asalkan selalu dirawat. Kekurangan aki basah. 1. Perlu perawatan rutin dan mengontrol kondisi aki secara berkala. 2. Cairan elektrolit yang mudah tumpah. 3. Aki basah lebih rentan terhadap getaran dan guncangan dibandingkan dengan aki kering. Sekian penjelasan materi tentang aki dalam kehidupan sehari-hari. Maaf apabila ada salah kata. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.